Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Apakah baik-baik saja? Baik, semuanya baik-baik saja, alhamdulillah. Nah, pada pertemuan hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau kalian untuk membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai tentang akhlak terpuji. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu akhlak terpuji? Nah, benar. Akhlak terpuji itu adalah sifat atau tingkah laku dari manusia. Jadi, akhlak itu merupakan suatu sifat atau tingkah laku manusia untuk berinteraksi atau bergaul dengan sesama manusia. Nah, akhlak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak terpuji, yaitu akhlak yang baik atau yang bersifat membawa kepada kebaikan. Yang kedua, yaitu akhlak tercela, yaitu akhlak yang buruk atau akhlak yang membawa kita kepada keburukan. Nah, pada pertemuan pada hari ini kita akan mempelajari 4 sifat akhlak terpuji. Yang pertama yaitu pemaaf, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga adil, yang keempat bijaksana. Baik, yang pertama di sini yang akan kita bahas adalah sifat pemaaf. Apa itu artinya pemaaf? Pemaaf itu adalah orang yang memiliki sifat mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan tanpa harus diminta pun dia akan sangat mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan ketika dia sudah memaafkan kesalahan orang lain pun dia tidak ada rasa benci ataupun rasa dendam kepada orang yang sudah melakukan kesalahan kepadanya. Itulah yang disebut dengan orang yang pemaaf. Jadi, siswa-siswi ibu semuanya, sifat pemaaf itu adalah sifat yang sangat mulia. Jadi, kita sebagai umat muslim memang sudah seharusnya untuk memiliki sifat yang pemaaf atau mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi, sifat pemaaf ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana perintah ini terdapat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf, surah ke-7 pada ayat 199. Nah, di sini artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi, siswa-siswi ibu semuanya, bahwa sifat pemaaf ini juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sudah dijelaskan pada Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 199, yang mana artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang yang bodoh. Nah, jadi pada surah itu sudah dijelaskan bahwa kita harus melakukan kebaikan seperti memaafkan kesalahan orang lain dan jangan memperdulikan orang yang bodoh. Karena orang yang tidak mau memaafkan kepada sesamanya adalah orang yang tidak baik, dan tidak harus, dan jangan kita ikuti kesalahan orang-orang yang seperti itu. Nah, adapun hikmah dari kita menjadi orang yang mudah memaafkan atas kesalahan orang lain, yaitu orang yang pemaaf akan memperkuat tali silaturahmi dengan orang lain, termasuk orang yang dimaafkan. Itulah hikmahnya, ketika kita menjadi orang yang baik, yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, maka kita akan memperkuat tali persaudaraan kita dengan orang lain. Lanjut, yang kedua yaitu sifat tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini merupakan perwujudan dari sifat amanah. Artinya,
dapat dipercaya. Jadi, orang yang bertanggung jawab ini merupakan orang yang mudah dipercaya dan amanah atas segala perlakuannya. Kita saja diciptakan oleh Allah, itu semuanya, setiap apa yang kita lakukan di dunia akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, contoh saja kalian sebagai seorang siswa, kewajiban kalian adalah belajar. Jadi, ketika kalian sudah melakukan kewajiban kalian itu dengan belajar yang giat dan sungguh-sungguh, maka kalian bisa dikatakan sudah melakukan kewajiban kalian dan sudah menjadi orang yang amanah. Maka dari itu, kalian bisa dapat dipercaya atas kewajiban kalian. Tetapi begitu juga sebaliknya, ketika kalian tidak melakukan kewajiban kalian sebagai seorang siswa, tidak mau belajar, malas belajar, berarti kalian tidak bisa menjadi orang yang dapat dipercaya atau tidak bisa amanah atas apa yang sudah diberikan kepada kalian. Jadi, siswa-siswi ibu semuanya, bahwa tanggung jawab ini merupakan kesadaran dari diri kita masing-masing, baik atas tingkah laku kita, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Misalnya saja kita sebagai seorang Muslim, kewajiban kita itu adalah sholat misalnya ya. Nah, jadi kita harus selalu melakukan kewajiban itu, karena kita sudah diberi kepercayaan oleh Allah untuk melakukan kewajiban kita. Jadi ketika kita melanggar kewajiban kita, maka kita tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, sifat tanggung jawab ini juga ada dalilnya pada surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 22 sampai 24, yang mana artinya diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah. Lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Tahanlah mereka di tempat perhentian, sesungguhnya mereka akan ditanya. Nah, itu tadi, semua yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban nantinya di akhirat. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan baik. Adapun hikmah dan manfaatnya dari kita menjadi orang yang bertanggung jawab, yaitu dipercaya orang lain, menjadi orang yang berguna, dan memperoleh pahala dari Allah. Jadi ketika kita selalu bertanggung jawab atas apa yang orang lain berikan kepada kita, atas apa dari kewajiban kita, maka kita akan sangat mudah dipercaya oleh orang lain, dan kita akan mendapat pahala tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu sifat adil. Sifat adil ini adalah sifat yang seimbang. Jadi kita tidak memihak kepada satu pihak saja. Yang namanya adil berarti harus sama rata, berada di tengah-tengah. Kita harus jujur, tulus, dan lurus atas segala suatu perbuatan. Jadi sifat adil ini adalah seimbang, sama rata, dan tidak memandang hanya kepada satu pihak saja. Tidak memandang itu keluarga, suku, teman dekat, atau agama. Jadi semuanya harus sama. Jangan mentang-mentang dia anak kita, misalnya kita sebagai seorang guru, kita memberikan nilai yang lebih tinggi daripada temannya.
Tetapi yang namanya adil, kita harus melihat juga bagaimana usahanya. Nah, sifat adil ini merupakan akhlakul karimah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan sifat adil, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 8. Sebagaimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi jangan, misalnya kita tidak menyukai orang lain, jadi kita tidak berlaku adil kepada orang itu. Yang adil, kita harus memberikan segala sesuatu itu secara seimbang, tidak boleh membeda-bedakan. Karena sifat adil ini juga merupakan sifat yang baik. Dan Allah itu maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Bagaimanapun kita menyembunyikan kejahatan kita, Allah pasti mengetahui apa yang kita kerjakan. Hikmah dari sifat adil ini yaitu mendatangkan ridho Allah dan disukai oleh banyak orang. Ketika kita memiliki sikap adil, maka orang pun akan menyukai kita dan akan selalu berteman dengan kita. Selanjutnya, sikap bijaksana. Nah, bijaksana ini adalah sikap yang tepat dalam menyikapi setiap keadaan dari setiap peristiwa sehingga memancarkan keadilan. Jadi ketika kita bersikap bijaksana, maka akan menghasilkan keadilan. Jadi ketika kita menjadi orang yang bijaksana, maka kita akan berpikir terlebih dahulu bagaimana agar menghasilkan segala sesuatu yang adil, yang baik. Nah, sikap bijaksana ini juga bertindak sesuai dengan pikiran, akal sehat, sehingga orang bijaksana akan menghasilkan perilaku yang tepat. Jadi, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang bijaksana? Karena agar ketika kita melakukan segala sesuatu harus dipikirkan terlebih dahulu agar tidak tergesa-gesa dan tidak terjerumus kepada kesalahan yang berlarut-larut. Nah, sikap bijaksana ini juga sudah diperintahkan oleh Allah yang tertuang dalam ayat Al-Quran, yaitu Quran surah An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, jadi ketika kita menjadi orang yang adil, maka kita akan bisa mewujudkan sikap disiplin, karena kita sebelum melakukan sesuatu sudah dipikirkan terlebih dahulu. Nah, siswa-siswi ibu semuanya, mungkin pembahasan kita pada hari ini cukup sampai di sini saja. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.